Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, bersama saya dengan Bunga Atika Putri dan rekan saya Talita Salsabila akan mempresentasikan materi kalimat efektif. Definisi dari kalimat efektif merujuk pada kalimat yang dapat secara jelas dan tepat menyampaikan pesan atau informasi yang dimaksud dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat efektif memiliki struktur yang baik, penggunaan kata yang tepat, dan mengungkapkan ide atau gagasan dengan singkat dan jelas. Tujuan utama dari kalimat efektif adalah untuk berkomunikasi dengan efisien dan mempengaruhi pemahaman dan persepsi penerima pesan. Next, sebuah kalimat efektif mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu kesepadanan struktur, keparalelan, ketegasan, kehematan, kepaduan, dan kelogisan. Yang pertama, kesepadanan. Kesepadanan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Ciri-ciri kesepadanan, konsistensi. Terdapat konsistensi atau keselarasan dalam elemen-elemen yang terlibat. Hal ini berarti setiap komponen atau unsur yang ada saling mendukung dan tidak bertentangan satu sama lain. Keseimbangan, terdapat keseimbangan antara elemen-elemen yang ada. Setiap elemen memiliki bobot atau nilai yang sesuai dan tidak mendominasi elemen lainnya. Harmoni. Terdapat harmoni atau keselarasan dalam komunikasi atau interaksi antara individu atau kelompok. Hal ini mencakup penggunaan bahasa yang sopan, penghormatan terhadap perbedaan. Keselarasan. Terdapat keselarasan antara tujuan, nilai, dan tindakan yang diambil. Hal ini berarti setiap langkah atau keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dan nilai yang dipegang. Keberlanjutan. Terdapat keberlanjutan dalam tindakan atau kegiatan yang dilakukan. Hal ini berarti setiap tindakan atau keputusan yang diambil diarahkan untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Integritas. Terdapat integritas dalam setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Hal ini berarti setiap tindakan didasarkan pada nilai-nilai yang kuat dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh. Kesesuaian. Terdapat kesesuaian atau kecocokan antara tindakan atau keputusan yang diambil dengan situasi atau kondisi yang ada. Hal ini berarti setiap langkah efektivitas terdapat efektivitas dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Hal ini berarti setiap tindakan atau keputusan yang diambil mampu menghasilkan hasil yang diharapkan dan memberikan kontribusi yang positif. Oke, yang kedua, keparalelan. Keparalelan merupakan kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Kalau bentuk kedua menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Contoh, harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengawasan tata ruang. Kalimat A tidak ada kesejajaran karena dua bentuk yang mewakili predikat terjadi dari bentuk yang berbeda, yaitu dibekukan dan kenaikan. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu. Harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara luas. Kalimat B tidak memiliki kesejajaran karena kata yang menduduki predikat tidak sama bentuknya, yaitu kata pengecatan, memasang, pengujian, dan pengaturan. Kalimat itu akan baik kalau diubah menjadi predikat yang nominal. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengawasan tata ruang. Oke, untuk selanjutnya akan diteruskan dengan rekan saya, Talita. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Bunga. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat, ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberi penekanan atau ketegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan pada kalimat.
Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya seperti ini. Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya pada harapan presiden. Jadi, penekanan kalimat dapat dilakukan dengan mengubah posisi kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Contohnya, bukan 1000, sejuta, ataupun 100, tetapi berjuta-juta rupiah ia telah membantu anak-anak terlantar. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau bisa dibilang dengan repetisi. Contohnya, saya suka akan kecantikan mereka. Saya suka akan kelembutan mereka. Nah, untuk yang keempat itu ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif ialah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara penghilangan subjek. Contoh, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Perbaikannya, karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Ia memakai baju warna merah. Ia memakai baju merah. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, dia hanya membawa badan saja. Untuk perbaikannya, dia hanya membawa badannya. Yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, bentuk tidak baku para tamu-tamu. Bentuk baku para tamu, tamu-tamu. Nah, untuk selanjutnya ada kepaduan. Pengertian kepaduan adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Contohnya, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Penekanannya, harapan presiden. Jadi, penekanan kalimat dapat dilakukan dengan mengubah posisi kalimat. Untuk kelogisan sendiri ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya seperti ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini. Untuk perbaikan kalimatnya seperti, Bapak Menteri kami persilahkan, untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung chat di grup. Sampai sini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.